Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya, meskipun kita masih di rumah saja, kita tetap bersyukur Tuhan mengasihi menyertai kita. Ya, tentu kita punya kerinduan pengen ke gereja, pengen kembali berjumpa dalam persekutuan, tetapi biarlah Tuhan memberi kita kesabaran melewati semua proses ini. Ya, saudaraku, mari pagi hari saat ini kita membaca dari Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai 39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca sebuah kisah yang akrab namun juga asing bagi kita, ya, tentang bagaimana Yesus membuat mujizat memberi makan banyak orang. Ya, kita biasa mendengar kisahnya adalah ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, hari ini kisahnya berbicara ada 7 roti dan beberapa ikan. Kita tidak tahu berapa jumlah ikan-ikan itu, yang pasti ikan yang kecil. Ya, biasanya 5.000 orang yang ikut makan, tetapi kini dikorting jadi 4.000 orang. Ya, biasanya orang berbondong-bondong datang ke bukit hari itu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Tapi di sini menarik bagaimana orang-orang itu sudah mengikuti Yesus selama 3 hari. 3 hari yang mereka mengikuti Yesus dan bekal makanan yang mereka bawa itu pun sudah habis. Nah, saudaraku, entah ini sebuah peristiwa yang sama, tetapi dengan catatan dan perspektif penulis yang berbeda, atau mungkin ini sebuah peristiwa yang lain. Nah, tetapi satu bagian yang menarik bagi saya adalah kalau kita mencoba mengamati perilaku Yesus. Nah, Yesus diutus untuk menjadi juru selamat, betul. Tapi juga Yesus diutus untuk memberitakan Allah dan kerajaan surga yang datang bagi semua orang. Nah, kalau kita membaca ayat 31, bukankah sesungguhnya itu sudah tercapai? Ya, melalui pengajaran yang diberikan Yesus, melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, orang-orang yang mengikut, orang-orang yang datang untuk mendengarkan, mereka menjadi percaya. Mereka menjadi memuliakan Allah. Mereka jadi mengarahkan diri mereka kepada Allah. Ya, dengan demikian maka Yesus bukankah sudah berhasil? Ya, berhasil untuk menyatakan Allah dan kerajaannya. Ya, misinya sudah tercapai. Mission accomplished. Ya, Yesus bisa tidur dan beristirahat saja. Ya, tetapi yang menarik kita baca bukan demikian yang dilakukan Yesus. Ya, Yesus justru memilih untuk mengamati, memikirkan, mengimajinasikan, membayangkan dirinya di posisi orang-orang
yang mengikut itu. Ya, ini orang banyak, oh mereka udah ikut 3 hari, makanannya sudah habis. Nah nanti kalau suruh pulang, bubar, kita selesai, mereka pulang masing-masing kelaparan, nanti bagaimana di jalan? Ya nanti pingsan, nanti kasihan dan lain sebagainya. Dan melalui pengamatan dan sikap empatik itu, disitulah hati Yesus kemudian tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka disitulah kemudian mujizat itu menjadi dikerjakan. Rentetan peristiwa yang membawa kepada mujizat, peristiwa yang ajaib, karya yang luar biasa, itu dimulai dengan sebuah langkah yang kecil. Mata yang melihat. Mata yang melihat melampaui tugasnya. Tangan yang meraih lebih dalam dari yang dibutuhkan. Hati yang mengasihi lebih syukur. Saudaraku, hari ini kita diajak belajar dari Tuhan Yesus. Hari-hari kita, keseharian kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam gereja, maukah kita menjadi seperti Yesus? Melihat lebih, meraih lebih, mengasihi lebih dari apa yang dituntutkan, dari apa yang ditugaskan bagi kita. Dan ketika kita memberikan lebih, di situ ada mujizat yang tidak terduga yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hari.